dan Ibu sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di diskusi online MCCC PP Muhammadiyah. Hari ini insya Allah kita akan bersama dua pembicara. Yang pertama adalah Ibu Vesta Yumpi Rahmanawati. Mohon Ibu mungkin bisa melambaikan tangan supaya audiens yang lain. Iya, terima kasih Bu. Kemudian yang kedua adalah Ibu Widya Stuti. Ibu Widya Stuti, apakah sudah bergabung dengan kita? Halo Ibu Widya Stuti. Oke, mungkin masih on proses untuk bergabung bersama kita. Baik, hari ini kita akan membahas tentang tips kesehatan mental untuk menghadapi isu PHK dan kecemasan dalam kaitannya dengan menghadapi virus corona atau COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, secara teknis akan saya jelaskan di muka bahwa untuk 15 menit pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara pertama, kemudian 15 menit kedua, saya akan memberikan kesempatan untuk pembicara kedua untuk menyampaikan materinya, kemudian baru kita ada sesi tanya-jawab. Acara dimulai jam 1 dan insya Allah akan berakhir di 2:30. Apakah kita bisa mulai sekarang? Saya bertanya dulu kepada Bu Vesta Yumpi. Siap nggih, Bu? Ya, Assalamualaikum. Saya siap, Mbak Ratna. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Vesta Yumpi Rahmanawati ini beliau dari Universitas Muhammadiyah Jember dan nanti akan menyampaikan materi tentang bagaimana tips kesehatan mental menghadapi kecemasan karena virus corona atau COVID-19. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. 15 menit ini, monggo silakan. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya untuk berbagi tentang bagaimana kiat-kiat mengatasi kecemasan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Bidang saya adalah dalam hal ini adalah psikologi, khususnya adalah psikologi keluarga, dan saya akan berbagi tentunya kecemasan-kecemasan berkaitan dengan COVID-19 ini, fokusnya lebih pada bagaimana tentang ketahanan keluarga. Fokusnya ketahanan keluarga karena sekarang ini lagi bekerja di rumah, kemudian anak-anak juga sekolah di rumah, sehingga tampaknya akan lebih tepat apabila berkaitan dengan ketahanan keluarga sebagai sumber, sebagai resource di dalam masyarakat untuk membantu bagaimana mengatasi kecemasan tersebut. Baiklah, ada beberapa file yang bisa saya bagikan untuk hal ini. Nah, baik. Ini adalah bagaimana pertama kali yang bisa respon daripada, nah ini respon daripada setiap individu bagaimana ketika berhadapan dengan situasi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Nah, ada 3 level dalam hal ini. Yang pertama itu adalah tidak peduli, kemudian yang berikutnya itu adalah lebih mempunyai ketahanan, kemudian berikutnya itu adalah kecemasan yang sangat tinggi. Nah, bisa diduga bahwa untuk yang tidak peduli itu biasanya mereka ini gagal untuk menjalankan rekomendasi-rekomendasi bagaimana perilaku hidup sehat.
dan juga biasanya sangat abai terhadap resiko-resiko tentang bagaimana COVID-19 ini. Nah, sedangkan yang mempunyai ketahanan, memang ini adalah wabah, sama-sama menghadapi, tetapi di sini lebih tenang, kemudian lebih bisa memotivasi diri dan juga keluarganya bagaimana menjalankan prosedur COVID-19 ini untuk perilaku-perilaku pencegahan. Dan yang berikutnya itu adalah yang mempunyai kecemasan yang sangat tinggi. Dalam hal ini takut tertular, terus kemudian khawatir yang berlebihan, kemudian juga takut PHK juga, dan juga mungkin juga berkaitan dengan eee, keter keter kebingungan begitu ya, kebingungan. Nah, terus terus berikutnya adalah ya, ya ini bagaimana ketika ketika merasa cemas, responnya juga bisa psikosomatis ini yang paling banyak, yaitu misalnya sakit perut, kemudian tiba-tiba tenggorokannya juga rasanya seperti mengalami sakit, dan juga kemudian bisa berkaitan dengan sulit tidur, terus mudah marah, bahkan ada konflik-konflik yang sangat mungkin terjadi di dalam keluarga juga, karena ada kecemasan mudah sekali tersinggung. Selanjutnya, oh, baik. Selanjutnya, di sini ada kita perlu mengenali diri kita supaya kita bisa mengantisipasi, supaya kita bisa mendayagunakan diri kita dan keluarga mengatasi kecemasan ini. Yaitu sebelumnya kita kenali siapa diri kita, yaitu manusia. Terutama saya lebih banyak bahas ini dalam perspektif Islam, yaitu eh, selanjutnya Mbak, selanjutnya. Nah, ini ada dimensi manusia ya. Dimensi manusia itu ada spiritual, kemudian ada mental psikologis, dan juga ada fisik. Nah, ini ketiga hal ini memang harus diintegrasikan karena kalau lepas-lepas caranya itu akan menyulitkan. Sebagaimana contoh kasus-kasus yang masuk di NCC, misalnya menyampaikan katanya sudah olahraga, sudah minum jamu, sudah minum vitamin, terus tapi kenapa ya kok masih sangat sedih, masih sangat khawatir tentang kekhawatiran untuk takut tertular, takut ada kecemasan. Kenapa kok seperti ini? Ternyata karena tidak ada integrasi bagaimana spiritualitas, bagaimana kecakapan-kecakapan psikologis itu tidak dilakukan, hanya berfokus kepada fisik dan juga perilaku sehat saja. Oleh karena itu memang dalam hal ini harus diintegrasikan. Nah, bagaimana mencapai kesehatan mental? Kalau dilihat dari sisi kesehatan mental itu sendiri, berdasarkan dari WHO, itu ya selanjutnya Mbak. Nah, dari ya ini kesehatan mental dari definisi WHO itu adalah kondisi sejahtera, kemudian mampu mengelola stres dan juga mampu bekerja produktif dan juga mampu berperan juga di dalam masyarakat walaupun dalam situasi yang masih sulit seperti ini. Sedangkan untuk yang tidak sehat tentunya kondisi sebaliknya, yaitu di sini ada gangguan-gangguan fungsi personal yang membuat individu itu atau keluarga itu tidak bisa secara efektif di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, Mbak. Nah, yang selanjutnya ini kesehatan mental di dalam Islam. Bagaimana di dalam Islam itu eh, ini berkaitan dengan ada firman Allah, yaitu dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di sini sehat mental di sini berkaitan dengan sebuah kondisi jiwa yang tenang, sakinah dalam semua situasi sehingga
ringan dalam melakukan ibadah karena hati yang penuh berisi keimanan dan kecintaan kepada Allah. Itu definisi atau perspektif sehat mental dalam Islam, yaitu di sini hati yang tenang dengan cara mengingat Allah. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kecemasan berdasarkan ketahanan keluarga? Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini saya sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dulu bagaimana dinamika krisis itu sendiri. Krisis itu sebenarnya adalah ketidakseimbangan atau terjadi kesenjangan antara potensi yang ada di dalam diri individu atau keluarga atau kapasitas-kapasitas yang dimiliki individu dengan adanya tuntutan yang ada. Nah, pada awal-awal seseorang mengalami sebuah krisis atau masalah, dalam konteks ini adalah musibah kalau dalam perspektif Islam, biasanya terjadi penolakan di awal-awal itu. Terjadi penolakan, terjadi mungkin sulit menerima sehingga menuju proses penyesuaian itu masih banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi. Nah, setelah itu baru kalau sudah bisa dilakukan maka akan terjadi apa yang disebut dengan adaptasi. Di situ sudah ada keseimbangan antara bagaimana tuntutan, kemudian bagaimana kapasitas yang dimiliki, dan di sini yang berperan itu adalah bagaimana seorang atau keluarga itu memaknai sebuah situasi itu sehingga betul-betul bisa menjadi balancing, bisa menjadi mempunyai ketahanan. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, ya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa sebenarnya krisis di dalam perspektif Islam itu adalah sebenarnya musibah. Nah, musibah itu sendiri kalau dilihat memang itu sesuatu yang melekat pada diri individu. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Baqarah 155 bahwa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam hal ini, ujian itu ada. Ujian itu memang melekat yang ada pada diri setiap hamba Allah. Tetapi di sini Allah memberikan caranya. Bagaimana semua itu bisa menjadi sesuatu yang sangat indah di dalam diri setiap individu karena ada berita gembira, yaitu untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kepada Allah segala sesuatu dikembalikan. Ya, selanjutnya, Mbak. Nah, di sini ketahanan keluarga itu kalau kita lihat, saya membahas dari 3 aspek, yaitu family belief system, kemudian ada family organizational, kemudian ada communication atau problem solving dalam hal ini. Nah, family belief system itu adalah sebuah keyakinan-keyakinan yang menjadi inti di dalam keluarga itu gimana menjalankan kehidupannya. Karena nanti di dalam bagaimana family organizational, kemudian bagaimana communication itu semuanya menggunakan keyakinan-keyakinan itu agar supaya menjadi lebih bermakna. Sekarang kita bahas dulu tentang family belief system. Nah, family belief system itu adalah sistem keyakinan di dalam diri individu atau keluarga yang memandang krisis itu bisa membantu keluarga untuk memahami situasi, sehingga menjadi bermakna dan dapat dikelola. Jadi penting sekali bahwa keyakinan-keyakinan itu menjadi kerangka bagaimana sebuah keluarga itu memaknai situasi tersebut. Kemudian di sini yang paling otentik adalah menggunakan cara pandang Allah dalam memahami wabah COVID-19 ini. Bagaimana situasi ini menjadi meaning ya, menjadi mempunyai makna di dalam kehidupan setiap keluarga. Nah, sistem keyakinan ini yang otentik itu bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Ini bisa digunakan sebagaimana firman Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Kemudian ada sebuah hadis lagi, barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah menjadikan baginya pada setiap kesempitan suatu solusi.
dan setiap keprihatinan suatu jalan keluar. Dan Allah memberinya rizki dari jalan yang tak terduga. Nah ini bagaimana firman-firman ini untuk dijadikan sebuah pegangan yang itu akan menjadikan meaning gitu bagi setiap keluarga. Nah, kemudian kita penting sekali untuk mempunyai bahwa keluarga itu agar supaya mempunyai belief system yang otentik tadi, maka penting sekali untuk building healthy attachment to Allah. Jadi di sini harus ada membangun hubungan yang sehat dengan Allah. Ada sebuah teori psikologi yang bisa dijadikan sarana untuk menjelaskan hal ini, bahwa menurut Bowlby tentang secure attachment, bahwa perkembangan anak-anak itu pada saat dia memiliki dalam tumbuh kembangnya sampai perjalanan kehidupan di dewasanya memiliki secure attachment atau kelekatan aman, maka biasanya individu ini merasa sejahtera, mempunyai harga diri yang baik, kemudian mempunyai kesehatan mental yang baik, dan juga mempunyai hubungan relationship yang sangat baik juga. Oleh karena itu, dari sini maka penting sekali. Jadi karena sudah dilihat, misalnya seorang anak apabila mendapat respon yang positif dalam tumbuh kembangnya oleh orang tuanya, maka dia akan mengembangkan secure attachment atau kelekatan aman. Nah, bayangkan untuk anak dan orang tua aja seperti itu. Apalagi Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Memberi, dan Allah selalu hadir dalam mempresentasikan diri itu sebagai figur yang memberi rasa aman. Sehingga bagi hamba yang bisa memanfaatkan hal ini, mendaya gunakan dirinya itu untuk bisa melakukan kedekatan kepada Allah, buktinya apa dari cara Allah mempresentasikan diri sebagai figur yang memberi rasa aman itu adalah ada di surat Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, itu bukti bahwa Allah mempresentasikan diri sebagai figur pemberi rasa aman. Oleh karena itu, bahwa individu yang mempunyai kedekatan dengan Allah, maka ia akan mempunyai keberfungsian psikologis yang lebih baik dibandingkan dengan yang enggak dekat, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah kalau sudah ada terbangun dengan relasi dengan Allah yang baik ini, maka di dalam menjalankan family organizational, dalam menjalankan komunikasi, problem solving, itu akan mewarnai sekali seperti itu. Bagaimana di dalam family organizational. Dalam situasi seperti ini, COVID-19 ini, tentunya semuanya akan merasa uh, ada respon-respon yang mungkin kurang nyaman, kemudian ada sedih, kemudian kadang-kadang tidak tahu harus melakukan apa, apalagi dalam situasi lockdown seperti ini ada banyak sekali pembatasan dengan adanya social distancing atau physical distancing, maka di sini bagaimana keluarga harus berpikir untuk memobilisasi sumber daya untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti misalnya dalam hal ini adalah dukungan sosial. Dukungan sosial, walaupun kita menjalani social distancing, tapi bukan berarti isolation ya. Tapi di sini bisa kita menjalin melalui media-media dengan teknologi, bisa masih berkontribusi. Bagaimana saling memberikan social support, emotional support, informasi-informasi yang berharga, itu masih bisa dilakukan. Kemudian bisa juga di dalam memobilisasi sumber daya ini, fokus pada apa yang dimiliki keluarga. Jadi bukan mencari-cari yang nggak ada, atau mencari-cari alasan tidak bisa melakukan banyak hal dalam situasi seperti ini, tetapi fokus pada yang dimiliki keluarga. Itu dengan seperti ini, maka semacam seperti memapping aset-aset yang sudah dimiliki keluarga. Aset jangan diartikan cuma sesuatu yang jangan diartikan bahwa aset itu yang bersifat tangible ya, yang kelihatan, yang mungkin berupa harta benda, bukan. Tetapi di sini seperti dukungan emosional atau mungkin kepribadian yang baik yang bisa memberikan empati pada anggota keluarga itu juga merupakan aset. Jadi di sini fokus pada apa yang dimiliki keluarga, kemudian mengeksplorasi potensi dan hobi anggota keluarga, sarana prasarana yang ada,
kemudian di sini bisa didaya gunakan secara produktif. Selanjutnya, family quality time, ini ya, bagaimana kita mengorganisasi keluarga dengan family quality time, yaitu misalnya berolahraga bersama, menata ruang-ruang, dan juga bersih-bersih bersama. Ini yang banyak sekali Bapak Ibu bisa banyak share gimana bikin happy bersama keluarga. Itu juga bisa menjadi inspirasi. Dan juga, nah ini yang penting juga, religious coping. Itu dia kenapa belief system dalam keluarga itu sangat penting, karena kita dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga itu nggak lepas dari masalah. Sehingga coping-nya pun atau pemecahan masalah pun itu juga bersumber dari nilai-nilai religiusitas. Nah, karena apa? Dengan religiusitas coping atau pemecahan masalah, ini bisa didaya gunakan untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah, mencegah dampak psikologis yang negatif akibat kecemasan COVID-19, dan juga membantu individu untuk beradaptasi dalam situasi kehidupan yang mungkin menekan. Itu sangat bisa dilakukan untuk hal ini. Nah, kemudian oleh karena itu kita bisa memanfaatkan ya, kita bisa menggunakan bagaimana firman-firman Allah seperti, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini bisa menjadi semacam eh, kerangka yang bisa menjadi langkah kita untuk menyelesaikan banyak problem. Jadi harus yakin bahwa pasti ada kemudahan, karena itu sudah janji Allah, dan janji Allah pasti benar. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan communication. Bagaimana menjalin komunikasi di dalam keluarga itu sangat penting, karena saling mendengarkan, melakukan refleksi-refleksi kehidupan emosi, itu perlu dimiliki. Kecakapan ini perlu dimiliki, karena setiap anggota keluarga itu kan mempunyai rasa cemas. Nah, rasa cemas itu bisa tidak mendenial, tidak mengingkari, tapi di situ didengarkan, saling mendengarkan perasaan cemas masing-masing dan saling mendengarkan dengan penuh kesabaran. Tidak menolak rasa-rasa tersebut, tetapi mendengarkan. Kemudian di sini dalam communication ini juga bisa mengedukasi seluruh anggota keluarga dengan sabar juga ya, karena begini, anggota keluarga itu macam-macam kondisinya. Ada yang langsung peka bahwa ini adalah masalah, sehingga itu tidak sulit untuk bisa bekerja sama untuk bagaimana melakukan health behavior untuk pencegahan. Tetapi ada juga yang masih agak susah untuk dibilangin gitu, pengennya mau keluar aja, pengennya mau resiko-resiko terhadap adanya COVID-19 itu kurang bisa karena kurang bisa diserap dengan baik, sehingga di situ butuh kesabaran di dalam kita mengedukasi keluarga. Nah, begitu Mbak kira-kira. Kemudian juga begini, kadang-kadang kenapa penting juga sistem keyakinan di dalam keluarga itu, kadang kita perlu ya untuk membantu seluruh anggota keluarga itu membangun internal dialog yang positif. Jadi misalnya saja mengatakan, wah ini saya takut tertular. Nah, di situ bisa menggunakan firman-firman Allah, bisa menggunakan bagaimana ibadah-ibadah itu sebagai cara untuk mengisi internal yang lebih positif. Misalnya menjaga kebersihan, terus kemudian di dalam Islam itu ada toharo, ada bersuci. Di situ ada mari kita gunakan sebaik-baiknya di dalam kita itu untuk ya untuk sehat begitu. Kemudian ada sunah-sunah Rasul bagaimana menjalankan sunah-sunah, baik itu mungkin puasa atau mungkin juga pengobatan nabawi, yang itu juga bisa menambah kita itu imun jadi lebih baik. Nah, itu yang dimaksud internal dialogue itu adalah menggunakan cara-cara di dalam yang sudah ada di dalam sistem keyakinan itu menjadi sebuah keputusan, sebuah perilaku. Nah, itu kira-kira Mbak Ratna. Ya, semoga bisa membantu penjelasan saya. Baik, Bu Ya, Vesayumbi, terima kasih atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, yang barusan disampaikan oleh Bu Vesayumbi adalah tips sehat mental dari cara-cara mengatasi kecemasan ketika menghadapi virus corona. Nah, kemudian
tadi beliau banyak menyampaikan tentang bagaimana bisa membangun link atau jejaring positif di keluarga untuk bisa menguatkan menghadapi kecemasan ini. Nah, yang sudah ingin bertanya mohon ditahan dulu karena kita akan mendengar penjelasan dulu dari Bu Widya Stuti. Beliau adalah Kaprodi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Fakultas Psikologi. Beliau juga pengurus HIMSI untuk daerah Jawa Timur. Monggo Bu Widya Stuti, waktu dan tempat dipersilakan 15 menit nggih Bu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nita, Bu Vesta, salam kenal Bu. Dan untuk Bapak Ibu yang lain yang bergabung, salam kenal, saya biasa dipanggil Bu Wiwi. Nah, kali ini dapat kesempatan untuk menyampaikan tentang isu PHK ya Bu ya, di pandemi COVID-19. Sebelumnya saya sampaikan bahwa background saya adalah psikologi, khususnya psikologi klinis, sehingga nanti ini memberikan gambaran yang lebih luas. Kalau Bu Vesta tadi mendalam tentang bagaimana kita coping atau bertahan, nah ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana isu PHK itu dihadapi oleh kita, dan kita rentan atau tidaknya kita menderita gangguan psikologi. Kira-kira saya akan menjelaskan seperti itu. Saya akan sharing materi. Izin sebentar, Bu. Oke. Oke, maaf. Kok ada gangguan teknis. Saya ambil lagi, nggih. Sambil menunggu Bu ya, Wiwi untuk mempersiapkan, boleh. Mohon saya maaf ya. tidak apa-apa Bu Wiwit. Bapak dan Ibu, jadi untuk kami di MCCC PP Muhammadiyah, kita ada layanan konseling online. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum perso, nanti bisa menghubungi kontak admin, salah satu adalah saya sendiri. Nanti bisa menghubungi nomor 08838858381 untuk permintaan konseling yang ada kaitannya dengan COVID-19. Jadi misalnya ada perasaan kecemasan yang berlebihan. Jadi kalau misalnya mau tidur, nggak bisa tidur. Terus kemudian kalau berpikirnya selalu kok ngarahnya ke corona. Kemudian ada ketakutan yang tidak wajar nanti dikenai virus. Mendengar kata PDP aja kemudian jantungnya langsung deg-degan dan sebagainya, misalnya yang seperti itu. Nah, nanti monggo bisa dikonsultasikan via online dan itu gratis ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti free, tidak ada tarikan biaya, dan kami memberikan layanan untuk satu klien itu bisa sampai 3 kali konsultasi bila dikehendaki. Oke Bu Wiwit, sudah siap? Sudah ya? Kayaknya ini tadi teknis, maaf nggih. Saya akan mulai. Jadi baik, kalau kita lihat ini isu PHK dari tahun ke tahun di Indonesia, khususnya saya dapatkan dari data worldbank.org, itu sebenarnya rasio unemployment atau orang yang tidak bekerja di Indonesia itu menurun sejak tahun 2008. Krisis 1997 sampai 1998 pun tahun ini itu lebih rendah daripada saat krisis itu. Artinya kalau kita bandingkan masih lebih baik kondisinya. Nah, sebelum masuk ke COVID-19 sendiri, saya akan membawa Bapak Ibu sekalian, seperti apa sih makna bekerja bagi kita itu. Jadi bekerja itu sebenarnya tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu sumber daya psikologis bagi seseorang. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa dengan bekerja, kita itu menjadi lebih sehat secara mental. Karena apa? Karena ketika kita bekerja dengan posisi tertentu, dengan peran tertentu,
kita itu memiliki kendali atas sesuatu. Kemudian kita memiliki jaringan sosial yang luas, yang itu juga baik untuk kesehatan mental kita. Kemudian ketika kita punya target tertentu yang ingin kita capai, nah channelnya juga melalui bekerja. Dengan bekerja secara teratur, jelas kapan kita harus berangkat, itu juga meningkatkan kesehatan mental kita. Mungkin Bapak Ibu juga bisa membandingkan, WFH memang enak kita berada di rumah, tapi waktunya menjadi tidak teratur, dan itu juga menjadi sumber stres sendiri. Selain itu, dengan bekerja, kita mendapatkan kesempatan untuk mempergunakan keterampilan yang kita miliki. Kalau kita melihat kembali dengan teori kebutuhan Maslow, bekerja itu memungkinkan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Nah, ketika pekerjaan seseorang itu terputus, artinya tidak hanya pendapatan yang berkurang atau hilang, tetapi hilang juga sumber daya psikologisnya. Ini saya dapatkan dari infografik kata data. Dengan adanya isu ini, artinya ada kondisi luar biasa yang mungkin disampaikan krisis seperti yang Bu Vesta tadi sampaikan, ini membawa dampak ekonomi dan dampak sosial. Di PHK ada 1, juta pekerja formal di PHK, 749.000. Itu sudah jelas tidak mendapatkan pendapatan lagi karena kehilangan pekerjaan. Tetapi ada juga yang dirumahkan. Memang belum di PHK atau diputus hubungan kerja, tapi akan muncul ketakutan seolah-olah mereka akan segera di PHK juga. Menurut penelitian, 2 hal inilah yang paling menimbulkan stres pada seseorang dalam konteks pekerjaan. Ya. Nah, apa sih dampak psikologis yang paling sering muncul 2 dekade ini atau 20 tahun ke belakang? Penelitian itu menunjukkan bahwa depresi adalah gangguan psikologis yang paling sering dialami oleh mereka-mereka yang berada dalam kondisi tersebut. Ada juga yang dilanjutkan dengan tindakan bunuh diri. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan obat. Muncul kemudian perilaku agresi. Kalau Bapak Ibu cermati adanya pencurian, kemudian adanya tindakan-tindakan yang sepertinya menguntungkan diri sendiri, sebenarnya ini adalah dampak psikologis dari salah satunya oleh PHK atau ketakutan di PHK. Kemudian ada gangguan mental non-psikosis yang tadi juga Bu Vesta sudah jelaskan, ada kecemasan, bisa jadi menjurus kepada psikosomatis. Kemudian yang paling banyak muncul juga ada munculnya perasaan kurang berharga karena sudah tidak lagi melakukan peran yang selama ini mereka lakukan. Dan ada muncul juga rendahnya perasaan bahagia. Nah, mari kita lihat prediktor utama sebenarnya mengapa dampak psikologis itu muncul. Yang pertama durasi. Semakin lama pekerjaan kita tidak bekerja, maka akan semakin tinggi dampaknya. Kemudian gender. Ditemukan bahwa laki-laki itu lebih mudah mengalami gangguan psikologis daripada wanita. Mungkin karena peran mereka di keluarga. Oke. Status juga. Kenapa perempuan ketika di PHK atau tidak bekerja cenderung lebih mudah, lebih aman, karena mereka merasa ada suami yang menolong. Tapi ketika kondisinya seperti ini, di mana suaminya juga mungkin akan mengalami hal yang sama, ini juga akan meningkatkan kecemasan pada keluarga. Yang terakhir, ada tidaknya dukungan sosial yang mereka terima. Nah, dukungan ini juga banyak macamnya. Kemudian, isu PHK dan dampak psikologis akan berbeda-beda pada setiap orang atau kelompok masyarakat. Mengapa begitu? Saya mengambil satu model yang memudahkan kita untuk mempelajari bagaimana gangguan psikologis itu muncul pada diri seseorang. Nah, ini dinamakan model diatesis stres. Jadi, gangguan psikologis pada seseorang itu akan muncul ketika yang pertama ada kerentanan, yaitu kerentanan biologis maupun kerentanan psikologis. Kemudian ditambah dengan stresor atau tuntutan lingkungan.
Di situ disebutkan ada pengalaman traumatis, ada kehidupan keluarga yang kurang harmonis, kemudian ada kondisi ekonomi yang merugikan. Nah, saya akan membahas dari masing-masing hal itu, ya. Kalau misalnya kita memiliki kerentanan psikologis, salah satunya adalah memiliki cara berpikir yang negatif. Maka untuk jangan sampai gangguan psikologis itu muncul, maka kita perlu mengembangkan keyakinan yang rasional. Ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Vesta tadi. Bagaimana keyakinan kita itu ada dan membantu kita untuk coping, ya dimulai dari keyakinan kita terhadap Allah. Itu salah satu dan menurut saya yang paling utama. Kemudian karakter pribadi yang kurang efektif. Karakter pribadi yang kurang efektif ini dimaksudkan ketika menghadapi kesulitan, kita itu beradaptasinya seperti apa. Ya, maka supaya kita lebih mudah beradaptasi, maka kita perlu mencari berbagai alternatif sebagai bentuk penyesuaian diri yang lebih efektif. Kemudian penanganan preventifnya untuk yang lingkungan gitu nggih, ada konflik keluarga, ada kondisi ekonomi. Maka supaya gangguan psikologis pada kita maupun keluarga maupun masyarakat itu tidak menjadi berat, maka kita perlu menambah dukungan dari berbagai pihak. Mungkin yang Bapak Ibu lihat sekarang itu banyak bantuan yang diberikan oleh kelompok masyarakat, baik secara pribadi maupun bersama-sama, itu adalah sebuah bentuk dukungan yang dibutuhkan supaya gangguan psikologis itu tidak berat pada masyarakat. Di dalam keluarga pun seperti itu. Nah, kemudian yang diperlukan lagi menurut hasil penelitian adalah kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ditemukan ketika pemerintah itu fokus pada bantuan kepada masyarakat, itu juga akan meringankan dampak psikologis yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya kita juga sudah melihat banyak bergerak, dan kita sendiri juga perlu menjadi bagian dari pergerakan itu. Sehingga strategi sehat mental yang perlu kita lakukan, yang pertama menerima kondisi yang ada meskipun buruk, tetapi dengan keyakinan bahwa ada perubahan yang ke arah lebih baik. Nah, keyakinan yang seperti ini tidak muncul dengan sendirinya. Ketika kita kembali kepada nilai-nilai agama, kembali bahwa ini adalah ketetapan Allah, dan seperti yang Bu Vesta tadi sampaikan, bahwa akan ada kondisi yang lebih baik, ini akan meringankan. Kemudian yang kedua, menyusun prioritas utama terkait dengan kondisi finansial. Maksudnya begini, kita selama ini memiliki gaya hidup tertentu. Oke. Kita perlu merubah gaya hidup yang mungkin tidak kita perlukan sekarang untuk mendukung kondisi yang kita hadapi. Yang ketiga, mencari dan mengembangkan peluang yang dapat membantu dalam kondisi krisis. Kemudian mencari bantuan ketika membutuhkan. Karena ketika kita merasa sedang ada apa-apa, tidak apa-apa ketika kita ingin mendapatkan bantuan. Kadang-kadang sebagai orang Jawa atau orang Indonesia sungkan ketika kita membutuhkan pertolongan. Nah, ketika sebenarnya kita merasa membutuhkan dalam bentuk apapun, kita bisa meminta bantuan dari orang lain. Yang terakhir, terlibat dalam kegiatan atau komunitas yang mendukung kesejahteraan psikologis orang lain. Nah, hal-hal ini sebenarnya akan membantu kita untuk kembali mendapatkan sumber daya psikologis yang mungkin berkurang banyak ataupun hilang selama masa pandemi ini, dan isu-isu yang terkait masa pandemi ini salah satunya adalah isu PHK. Saya bisa cerita mungkin yang paling real, ada tetangga saya di sini ya, bekerja sebelumnya, kemudian dirumahkan. Nah, yang paling mudah dilakukan adalah mencari pekerjaan di sekitarnya, seperti membantu tetangga yang sedang membangun kos-kosan, dia bekerja sebagai kuli di situ untuk menambah penghasilan. Ini adalah contoh yang paling mudah saja. Kemudian karena tidak mampu membeli vitamin C yang harganya sekarang melonjak tinggi,
ya kembali dengan yang ada, seperti yang tadi Bu Vesta sampaikan. Oh ternyata buah serikaya itu banyak juga vitamin C. Jadi alih-alih kita membeli vitamin C dengan harga yang begitu mahal, ya sudah kita konsumsi buah serikaya saja. Nah, ini adalah contoh yang nyata dan terjangkau yang ada, yang bisa kita jadikan gambaran bahwa bisa, asalkan kita mau memilih untuk lebih baik secara mental. Nah, gitu kira-kira Bu Nita, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian paparan yang disampaikan oleh Bu Widya Suti, Bu Wiwit, dan Bu Vesta Yumi. Saya ingin menyampaikan salam dulu, Bu. Bu Vesta Yumi mendapatkan salam dari Bu Lina, dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Katanya biasanya dipanggil Mbak Eta, begitu ya, Bu? Halo? Bu Vesta Yumi? Oke, baik. Bu Vesta Yumpi, kita tunggu bergabung kembali. Halo? Ya, sudah. Ya, oke. Ada salam Mbak dari Bu Lina, Lina, ya. Ibu. Oh iya, Ya, salam kembali ya. Sama-sama oke, Jember. insya Allah nanti disampaikan. Kemudian tadi ada yang menyapa juga beberapa dari Jawa Timur, dari Malang tadi ada yang menyapa MDMC Malang untuk kita Ya. semua. Baik, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan menyebutkan nama, kemudian dari mana, dan langsung ke pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Ratna Yunita, apakah saya bisa bertanya? Saya Iya, Hadi dari Rumah Sakit TK Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, Mas Abi ini mahasiswa saya. Silakan, Mas Abi. Ya, baik Bu Nita. Di sini saya akan menanyakan terkait dengan hierarki kebutuhan Maslow. Di situ kan dalam era ataupun di zaman yang wabah corona ini, kita kan kebanyakan besar terhenti di rasa aman, dikarenakan banyak orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, bahkan banyak orang juga yang di PHK dari perusahaan-perusahaannya, sehingga kebutuhan fisiologisnya pun tidak terpenuhi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mencapai aktualisasi diri kita, Bu? Bahkan padahal kan ketika kita masih dirasa aman ataupun di kebutuhan fisiologis kan masih ada tingkatan diri sosial, penghargaan, dan untuk mencapai aktualisasi diri itu seperti apa? Oke, ada lagi? Atau cukup satu, Mas Abi? Saya Bu. Ya, oke. Ya, sebentar Pak. Mas Abi, pertanyaan hanya satu atau masih ada pertanyaan lain? Mas Abi? Iya Bu, sementara baru itu dulu. Oke, Mohon baik. untuk informasi penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Abi untuk pertanyaannya. Monggo silakan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Ratna, wabarakatuh. Ya. semuanya. Saya Fatoni Bu dari MDMC Kota Malang ya, tergabung dari MC3 Kota Malang, PDM Kota Malang. Saya asli Jember juga. Tempat kampungnya Bu Vesta. Oh, Yang saya menanyakan terkait dengan masalah psikologis ya. Kalau saya melihat ini, kebanyakan masalah psikologis itu bukan dari masyarakat, dari keluarga, tetapi dari petugas kesehatan itu sendiri. Saya sebagai perawat juga, saya melihat teman-teman seprofesi di teman-teman medis, baik dokter maupun perawat, itu ketakutannya sangat besar, Bu. Nah, 28 dokter, profesor, banyak yang meninggal. 14 perawat, banyak yang meninggal. Mudah-mudahan di Rumah Sakit Muhammadiyah ini tidak ada yang meninggal ya. Nah, bagaimana solusinya, Bu? Karena mereka juga setelah merawat, itu juga harus karantina isolasi diri, 14 hari jauh dari keluarga, maksudnya menjauhkan diri. Nggak pengen meluk anaknya, pengen meluk istrinya, keluarganya, tapi nggak bisa. Itu ada dilema psikologis yang tinggi. Bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua terkait dengan
tadi untuk Bu Widya Suti ya, untuk bantuan sosial, itu bagaimana indikatornya? Apakah yang diberi nanti itu hanya warga Muhammadiyah yang kurang, misalnya dari ranting, dari cabang, ada datanya, atau seluruh masyarakat itu bisa mendapatkan. Soalnya ada bantuan juga dari Dinsos, dari Pemkot, atau nantinya ya, ini bantuannya belum ada Mas ya. Itu kalau dari MC3 Kota Malang itu sudah menyerahkan ada 1041 bantuan paket sembako seharga A100.000. Nah ini bagaimana? Karena ini kan tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, mungkin berakhir tahun depan, Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak Fatoni dari MDMC Kota Malang ya. Bu, saya Terima kasih sudah bergabung. Monggo yang selanjutnya masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? 3 penanya di awal. Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya akan mengulangi pertanyaan pertama dari Mas Habi tadi berkaitan dengan kalau untuk kebutuhannya Maslow itu kan aktualisasi diri ada di puncak kebutuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan kenyataannya sekarang? Karena kita merasa bahwa rasa aman, kemudian secara fisik itu kita belum merasa itu bisa kita dapatkan secara utuh. Apakah kita bisa mengaktualisasikan diri? Itu yang pertama. Nanti akan dijawab oleh siapa? Bu Vesta atau Bu Wiwit? Siapa duluan? Oke, bisa. Ya, J, monggo dijawab dulu saja, Bu. Ya, J. Siapa? Saya dulu. Ya, Nggih, monggo, monggo, Bu Vesta. Bu. Ya, Oh J. iya. Iya. Baik. Iya, sebenarnya kalau berkaitan dengan bagaimana kita itu mengaktualisasikan diri, bagaimana kita itu mendayagunakan diri kita, itu sebenarnya tidak terikat oleh situasi seperti itu ya. Jadi ada di dalam pendekatan di psikologi itu ada yang disebut dengan meaning in suffering. Jadi will to meaning. Pentingnya bagaimana orang itu menemukan makna diri, makna bekerja. Nah, di situ ini mungkin kaitannya dengan yang penanya yang kedua ya, bahwa sebenarnya dalam situasi sulit pun itu ada contoh waktu itu. Jadi pada masa Perang Dunia dulu itu sampai si Frankl ini menemukan tentang teori tentang meaning itu sendiri karena dia banyak melihat bagaimana perawat-perawat yang sangat ketakutan, situasinya juga berada di camp dengan wabah yang juga banyak, tetapi mereka kok masih bisa ya berkontribusi, bagaimana mereka masih bisa memberikan merawat orang lain, bagaimana mereka bisa saling membantu. Kemudian ditelitilah di situ bahwa sebenarnya mereka ini punya meaning, punya bagaimana memaknai bekerja itu sendiri. Gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan penanya 1 dan 2 ini hampir ini ya berkait. Nah, kemudian kalau di dalam situasi saat ini, memang ini yang harus kita temukan di dalam diri kita masing-masing. Caranya boleh, misalnya kita belajar dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana mereka ini tetap tegar, bagaimana mereka tetap bisa punya motivasi yang sangat kuat, bagaimana mereka bisa memaknai arti bekerja itu sendiri di dalam situasi wabah saat ini, maka disitulah sebenarnya akan bisa ditemukan. Nah, memang kalau di dalam Islam itu sangat otentik ininya, sangat otentik. Bagaimana makna itu adalah apabila seseorang itu yang sering kita dengar tentang bagaimana mendapatkan ridha Allah, bagaimana kita menemukan ketenangan ketika menjalankan segala sesuatu itu karena Allah semata. Nah, kemudian tentang ketidakberdayaan kita itu pastilah ya. Kenapa tadi itu pentingnya semacam menjalin hubungan baik dengan Allah itu memang harus diikhtiarin, harus diupayakan, harus dijemput seperti itu. Sehingga kalau orang sudah
berada di dalam fase tersebut ya, bahwa sebenarnya tidak ada satu ketakutan sedikit pun seperti itu. Tapi begini, bukan berarti naif begitu ya, asalkan kan bagaimana akal kita gunakan. Misalnya gimana pencegahan itu sendiri, menggunakan APD. Terus kemudian apalagi yang digunakan, yaitu meningkatkan imun, seperti itu. Jadi ikhtiar-ikhtiar berkaitan dengan imun dilakukan. Berkaitan dengan APD, terutama ini kalau itu perawat, itu sudah dipenuhi tentang bagaimana syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi. Terus kemudian selanjutnya adalah ketika seluruh ikhtiar itu sebagaimana memang sudah tugas kita sebagai diri sebagai hamba itu memang memaksimalkan ikhtiar. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana kita ini selanjutnya adalah bagaimana tawakal itu penting ya. Tawakal itu adalah sandaran hati supaya kita itu ada ringan. Hal ini untuk tawakal itu kita bisa menggunakan bagaimana janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti misalnya, janganlah kamu berputus asa, atau mungkin janganlah kamu merasa berat. Jadi dalam kesulitan ada kemudahan, kemudian sesungguhnya kepadakulah segala urusan dikembalikan. Nah, rasa ini penting. Jadi selain ikhtiar tadi itu, sandaran hati yang bersumber dari firman-firman Allah itu digunakan sebagai internal dialog, sebagai bagaimana kita bicara kepada diri kita sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan sehingga di sini akan ditemukan begitu ya. Kan memang menjadi perawat ini kan sudah menjadi pilihan. Kemudian resiko iya, seperti itu. Resiko iya, tapi bagaimana meminimalisir resiko, seluruh proses-proses itu dipenuhi, kemudian gunakan sandaran hati, gitu. Yang itu agar otentik memang harus bersumber langsung dari bagaimana Allah menjanjikan, bagaimana hadis-hadis itu kita bisa pelajari dengan baik, itu akan bisa lebih maksimal. Sehingga tidak perlu terikat dengan ada ini secara fisik nggak bisa dipenuhi, kemudian sehingga orang nggak bisa beraktualisasi diri. Jadi masih bisa seperti itu. Ya, kita namanya menjalankan sebuah pekerjaan itu memang harus memetakan begitu apa yang kita miliki, apa yang kita punya, seperti itu. Bukan mencari-cari apa yang nggak ada, seperti itu. Itu yang akan menghambat kita di dalam mengaktualisasikan diri, seperti itu. Kalau kita mencari-cari yang tidak ada, seperti itu. Ya. Baik, Bu Vesta. Bunita, ya. Bu Wiwit mau nambahin untuk pertanyaan dari Mas Habi dan Pak Fatoni tadi dari MDMC Kota Malang dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Jogja. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Nita. Saya hanya menambahkan bahwa standarnya itu kita tidak bisa standar internal Pak Habi. Jadi kita perlu mempunyai standar sejauh mana itu cukup untuk kita. Bukan karena orang lain, tapi karena memang kita merasa itu cukup. Kalau kita merasa apa yang kita miliki ini cukup, maka kita akan menemukan apa yang disampaikan Bu Vesta tadi, ya inilah maknanya dengan apa yang saya miliki. Bahkan hal kecil pun itu juga sudah bentuk aktualisasi diri ketika kita memang merasa itu sudah cukup untuk diri kita. Jadi nggak perlu jauh-jauh, ya. Kita kembalikan saja ke diri kita, apa kita sudah merasa cukup atau belum, gitu. Standarnya adalah diri kita sendiri. Kemudian untuk tambahan saja apa yang disampaikan oleh dari MDMC Malang tadi, Bu Nita, ngapunten Pak Fatoni, Pak Fatoni, salam kenal. Kalau menurut saya ada baiknya kita melihat bahwa kita tidak sendiri. Jadi apa yang kita hadapi ini juga dihadapi oleh siapa yang bekerja dengan kita. Dihadapi oleh pekerja medis di rumah sakit yang lain. Dan mungkin ada yang mengalami kondisi yang lebih berat dari apa yang dialami sekarang. Perasaan sama, perasaan tidak sendiri itu sebenarnya juga bentuk strategi emosi yang kita butuhkan di masa-masa yang berat ini.
ini tambahan saya cukup itu sih Bu Nita. Matur nuwun. Oke. Ya, Nje. Baik, terima kasih Bu Vesta dan Bu Wiwit. Jadi intinya adalah ketika aktualisasi diri tadi ada beberapa bagian sebelumnya yang itu belum artinya dalam kondisi tidak nyaman dan sebagainya, sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya untuk kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Yang penting bagaimana ekspektasinya masing-masing begitu ya Bu. Jadi kan mungkin ada ekspektasinya yang memang tinggi, pengen jadi sesuatu yang tinggi begitu nggih, tapi mungkin ada yang dengan begini saja sudah mensyukuri, sudah merasa cukup begitu. Itu mungkin Mas Habi tadi yang disampaikan oleh Bu Vesta dan Bu Wiwit, intinya seperti itu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau dirasa sudah cukup Mas Habi? Dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Jogja, Mas Habi sudah? Di mute. Ya, oke. Baik, terima Ya. kasih Ibu Nita dan Ibu Wiwit dan Bu Nita yang telah menjelaskan, telah terkait dengan untuk aktualisasi diri tadi. Maaf, saya akan menambah pertanyaan Ibu terkait dengan situasi yang saat ini melanda. Itu kan banyak karyawan yang sampai saat ini di PHK. Nah, di sini kan banyak yang mengalami gangguan kecemasan, bahkan sampai mengalami psikosomatis. Nah, jumlahnya itu sendiri yang di tetangga saya itu juga sudah lumayan Ibu, dan hampir ke tahapan depresi sedang sampai berat. Nah, penanganannya sendiri seperti apa Bu? Ketika ada orang yang sampai cemas bahkan depresi karena dia kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa ya tadi mencukupi kebutuhan fisiologisnya aja tidak tercapai. Nah, itu bagaimana Bu mencikapi dan solusinya seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Habi. Pertanyaannya saya kunci dulu. Maksudnya saya tampung dulu, nanti akan dijawab berkaitan dengan pertanyaan dari penanya yang lain. Saya ingin memastikan dulu kepada Pak Fatoni, MDMC Kota Malang. Oke, Pak Fatoni, apakah tadi yang disampaikan oleh Bu Vesta Yumpi dan Bu Wiwit sudah bisa analisa beliau, artinya sudah bisa diterima? Oke, Atau Bu. masih ada hal yang mau didiskusikan? Monggo. Nggih, matur nuwun sangat. Iya, J, Pak. Sampun. Oh, sampun. Oke, baiklah, Pak. Jadi intinya adalah sebetulnya bentuk dukungan itu bisa berupa ketika kita melihat yang lain, artinya perawat lain, dokter lain juga melakukan hal yang sama, bahkan mungkin mereka ada yang lebih menderita, begitu ya, Pak ya. Sehingga itu secara tidak langsung menjadi dukungan tersendiri bagi Bapak. Dan tetap semangat ya, Pak, di lapangan. Pak Fatoni dan teman-teman yang bertugas di lapangan sebagai perawat, entah itu tenaga kesehatan baik yang secara online maupun yang onsite ya, terutama yang onsite karena berhubungan langsung ya dengan dengan pasien begitu. Oke, tadi ada penanya Pak Gede Umbaran di Pojoyo, apakah masih bersama kami Pak Gede Umbaran? Halo Pak Gede. Oke, Pak Gede Umbaran tidak bersama kita lagi, tapi saya ingin menyampaikan pertanyaan dari Pak Gede ya, Bu. Oh, masih monggo, Pak. Ya, monggo, Pak. Pertanyaan bisa langsung dikemukakan kepada para pembicara, nanti sembari menjawab pertanyaan dari Mas Habi yang pertanyaan kedua tadi. Monggo, Pak. Halo, Pak Gede? Pak Gede Umbaran, apakah saya yang akan membacakan pertanyaan atau Bapak yang akan menyampaikan sendiri, nggih? Baik, kalau begitu saya yang akan menyampaikan pertanyaan dari Pak Gede. Bu Vesta dan Bu Wiwit, jadi pertanyaan dari Pak Gede adalah, bagi karyawan atau sekelompok karyawan, memang ada rasa bingung, apalagi berita yang macam-macam dengan kondisi yang ada sekarang ini. Banyak juga perusahaan yang sudah ngomong bahwa hanya sanggup membayar gaji sekitar 2-3 bulan saja ke depan. Padahal isu ini kan kita tidak tahu apakah hanya berhenti di situ dan sepertinya masih panjang ke depan. Lalu kemudian bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut?
Monggo Bu Wiwit dulu mungkin ya, bergantian untuk menjawab hal ini. Ya, Nggih. monggo. Baik, Bu Nita, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penting untuk menerima bahwa memang beginilah kondisinya. Dan ini tidak bisa kita tolak, dan ini yang harus kita hadapi. Karena memang beginilah adanya. Kita menuntut pun, menuntut kepada siapa? Kalaupun ada ditujukan ke perusahaan, apakah akan ada bedanya? Saya rasa juga tidak, gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mempersiapkan diri kita bahwa ya memang begini kondisinya, tapi membangun keyakinan yang rasional. Artinya kembali lagi ketika yakin bahwa ini adalah ketetapan Allah gitu ya, dan kita yakin nanti ada akhir yang baik, maka kita tentu akan menumbuhkan upaya-upaya yang membantu kita untuk bertahan dalam situasi yang sulit ini. Gitu. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang mudah sekali yang bisa kita lihat dari tetangga sekitar. Oke, saya sudah dirumahkan, saya tidak bekerja, tidak mendapatkan gaji, ini tentu berat dengan 2 anak dan istri yang tidak bekerja, tapi dia tidak tinggal diam, gitu ya. Dia mencari pekerjaan dari tetangganya. Bahkan menjadi kuli pun dia lakukan, gitu. Artinya dia mengambil kesempatan yang ada, yang mungkin dia dapatkan dengan kemampuan yang dia miliki. Kita harus rasional, harus realistis dengan apa yang ada di hadapan kita, gitu. Dan bisa jadi yang membuat kita merasa berat adalah harapan-harapan yang sudah kita bangun sebelum kondisi ini terjadi. Misal paling mudah, waktunya Lebaran. Itu kan kita mau pulang kampung, nggih. Seringnya mau pulang kampung, membeli baju Lebaran, nanti silaturahmi dengan berbagai macam kebiasaan yang sudah sering kita lakukan. Nah, ketika harapan itu tidak terpenuhi, itu juga akan membuat berat. Selain upaya yang kita lakukan di awal itu tadi, yang perlu kita lakukan lagi adalah itu tadi, bahwa harapan itu kita rubah menjadi hal yang realistis. Ya sudah, memang waktunya untuk Lebaran di rumah. Oh ya sudah, pos untuk membeli baju kita alihkan untuk yang lain, misalnya untuk pos-pos yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, misalnya kebutuhan makan 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita lakukan. Nah, itu semuanya ada di bagaimana cara kita yakin, cara kita merubah cara berpikir kita, ya insya Allah itu akan membantu. Itu Bu Nita. Oke, Bu Widya Stuti. Wiwit, sekalian yang nomor 2 sebelum kita ke Bu Vesta, yang Ya. nomor 2 tadi yang ditanyakan Mas Habi sebagai pertanyaan kedua. Mas Habi dari PKU Muhammadiyah Kota Jogja. Jadi gangguan kecemasan psikosomatis dan depresi sampai depresi yang berat itu dialami juga oleh beberapa karyawan dan tetangga tadi kan disampaikan. Terus gimana cara atasinya Bu itu gitu? Iya, kalau kita berperan jadi orang yang sudah mengalami itu ya, ketika kita stres, sebenarnya kita masih dalam kondisi yang tahu bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, sebaiknya itu segera minta bantuan. MCCC pun memberikan layanan itu, jadi silahkan dimanfaatkan. Nah, tapi ketika orang yang kondisi ini tidak mengenali kondisi dirinya, maka kita yang paham atau yang mengetahui ada perubahan dari tetangga kita atau orang yang kita kenal, maka kita pun bisa memberikan bantuan. Paling tidak menanyakan ada apa gitu, apakah kamu butuh bantuan lebih lanjut? Kalau butuh bantuan lebih lanjut silahkan hubungi ini. Ini sebenarnya adalah bentuk dukungan sosial dari kita yang memahami kondisi yang sedang terjadi, di mana pemahaman ini tidak semua orang itu memiliki. Kita beruntung sebagai masyarakat yang berada dalam lingkup psikologi misalnya atau tenaga kesehatan yang aware dengan itu, tetapi ada kelompok masyarakat yang tidak. Gitu. Ini adalah tugas kita untuk itu, gitu Bu Nita.
Oke, berarti kita ikut langsung di situ, artinya berperan, mungkin lebih Sesuai ke kuratif kemampuan. gitu ya? Iya, sesuai kemampuan Ya, kita. sesuai kemampuan kita, Ya, betul. oke, Nggih. baik-baik. Oke, Bu Wiwit, terima kasih penjelasannya. Kita ke Bu Vesta Yumpi. Bu Vesta, monggo Ya, ada tambahan, Bu? ya, baik, Mbak. Iya, monggo silakan. Ya, sedikit saja. Iya, sebenarnya begini, masyarakat kita ini kalau dilihat dari sejarah nenek moyang itu ada gotong royong seperti itu. Gotong royong, kemudian juga kepedulian, empati, ini sebenarnya dimiliki sehingga hal ini bisa kita manfaatkan. Itu sebagai kalau misalnya di asset mapping dalam sosial itu adalah eee, sebuah ini keuntungan begitu ya. Jadi itu sebuah aset juga seperti itu. Nah, kemudian juga dalam masyarakat kita ini dikenal dengan apa, keluarga besar seperti itu. Jadi extended family itu sangat menonjol di mana kepedulian antar satu dengan yang lain itu eee akan biasanya itu muncul seperti itu. Misalnya satu mengalami krisis, kemudian satu sama lain itu saling ada membantu, seperti itu. Nah, kemudian di sini memang untuk yang mengalami sendiri sebagai tambahan saja ini, itu memang butuh untuk keterbukaan diri begitu. Membuka diri, mengenai kondisi yang sedang dialami. Nah, biasanya kalau misalnya itu tergabung di dalam, eee yang sangat khas itu dalam ini, seperti Muhammadiyah ini sangat, kental sekali tentang muamalah begitu ya, atau mungkin bagaimana menyisihkan, untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Apabila tergabung dalam, situasi tersebut itu, gotong royong untuk saling mengerti, kemudian meyakini bagi yang mampu itu juga memanfaatkan situasi saat ini adalah sedekah itu adalah sangat baik, bersedekahlah dalam keadaan lapang dan sempit. Itu karena Allah sudah janji apabila memberikan, sedekahnya kondisi lapang dan sempit itu, justru akan bertambah 10 kali lipat. Nah, di sini, prinsip-prinsip ini kita bisa daya gunakan untuk mengatasi misalnya siapa yang membutuhkan itu bisa saling, ada koordinasi seperti itu di dalam masyarakat. Ini yang memang butuh kesediaan diri. Jadi, walaupun itu yang sangat misalnya merasa korban karena PHK atau mungkin mungkin orang yang masih bisa bertahan dalam situasi seperti ini apabila, disatukan itu akan terjadi harmoni seperti itu. Karena yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak bisa diduga-duga. Dan salah satu tekniknya ini yang sangat menarik sekali yang tadi saya sampaikan bahwa di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah menjadikan baginya pada setiap kesempitan suatu solusi dan setiap keprihatinan suatu jalan keluar dan Allah memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Nah, ini eh, tugas kita itu memang berikhtiar dalam keadaan sesempit apapun, misalnya kita dikeluhi orang-orang yang demikian itu, ya kita memang dorong-dorong untuk berikhtiar, untuk memaksimalkan apa yang paling bisa dilakukan dalam situasi seperti ini. Seperti yang Bu Wita disampaikan itu saya setuju sekali. Jadi apa yang paling bisa dilakukan dan bukan mencari-cari yang nggak ada, tetapi di situ tuh berpikirnya itu adalah saya bisa berkontribusi apa dalam situasi saat ini. Saya bisa melakukan apa? Bukan bukan bertanya, saya bisa dapat apa nih begitu. Kalau saya bisa dapat apa, nanti ujung-ujungnya jadi stres begitu. Tetapi kalau bertanyanya di dalam diri sendiri, di dalam internal dialog kita itu yang dimunculkan adalah saya mau melakukan apa? Saya bisa apa? Saya bisa berkontribusi apa dalam situasi seperti ini? Insya Allah itu Allah akan lebih buka jalan karena ini kita lebih siap seperti itu. Daripada kita berpikirnya itu, aduh bisa ngapain ya? Nah itu kita memposisikan sebagai korban. Tetapi kalau misalnya yang ditumbuhkan di dalam diri kita itu adalah, saya melakukan sesuatu, saya harus melakukan sesuatu. Maka di situ akan ada, apalagi kalau ini sambil berkata seperti itu, kemudian berdoa, wah ini tambah
semakin bagus untuk mengaktualisasikan diri. Nah, itu ya, bisa kita berkontribusi banyak gitu. Itu Mbak Nita. Ya, baik Bu Vesta Yumpi dan Bu Wiwit, berarti intinya adalah pada pemaknaannya ya Bu ya. Artinya bahwa setiap Pemaknaan. ya betul, setiap yang terjadi pada kita ketika kita bisa ngambil meaning-nya tadi ya, artinya pemaknaan terhadap Ya. sesuatu, maka sudah otomatis kita melakukan hal yang bisa membantu diri kita sendiri ya Bu ya. Artinya kan Ya, kita ya. mungkin tadi misalnya menjadi berarti, ketika kita merasa berarti itu, kemudian seolah-olah itu ada dorongan bahwa kita itu apa ya, dengan merasa berarti itu harga diri naik, begitulah kira-kira. Ya, Mungkin ya, gitu ya, ya, Bu ya, Vesta tidak ini. memposisikan diri sebagai korban, tapi Iya, berkontribusi. kontribusinya seperti apa gitu, nggih. Baik. Ya. Nah, itu juga artinya dengan semangat gotong royong tadi justru kita berharap bahwa setiap kita individu, maksudnya saya, Bu Vesta, kemudian Bu Wiwit, dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung hari ini, mungkin dengan hal kecil itu kita akan bisa setidaknya membantu diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa membantu diri kita bisa membantu orang lain. Orang lain, Sehingga ya. saling untuk membantu, semangat gotong royong ada, empatinya juga ada, begitu ya Bu? Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Vesta Yumpi dan Bu Wiwit. Nah, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain? Kita masih punya waktu sekitar 20 menit ke depan. Kalau misalnya belum ada, saya akan menyampaikan pertanyaan dari tadi ada yang mencatatkan di apa namanya di chat, maka saya akan sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu belum ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu monggo. Kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya langsung, mungkin bisa mengacungkan jari tangan supaya saya bisa melihat siapa yang ingin bertanya. Apakah masih ada, Bapak Ibu? Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya ingin menyampaikan pertanyaan lagi. Saya lupa tadi dari siapa, tapi di situ ada yang bertanya, bagaimana cara mengatasi kejenuhan selama masa pandemi ini. Kan ada sesuatu yang kita tidak tahu sampai kapan, begitu Bu Wiwit dan Bu Vesta Yumpi. Jadi untuk mengatasi kejenuhan-kejenuhan itu terutama memberikan pengertian kepada keluarga yang lebih kecil, dalam artian anak-anak, itu bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran pada mereka dan mengurangi kecemasan mereka. Monggo silakan. Siapa dulu, Bu Wiwit atau Bu Vesta Yumpi? Halo? Ya. Ya, Apa halo. Bu Vesta? Ya, Bu Vesta atau Bu Wiwit dulu, Oh. monggo. Ya. Monggo Bu, Monggo, Bu Bu Vesta dulu dulu. ya. Oke, Bu Vesta dulu mungkin gantian. Oh, Nanti iya, iya. Iya, kan. Iya, baik, baik. Iya, Ya. Oke, baik. Ya, ini mengatasi kejenuhan. Ini karena kemenakan saya juga udah mulai jenuh nih juga. Ya, baik. Memang ya, memang pertama kali yang harus dilakukan itu antara lain awareness problem deh. Bahwa ini adalah sebuah masalah yang memang harus disadari bersama, seperti itu. Terus kemudian ya resiko itu harus diceritakan. Artinya nggak bisa menghindari gitu ya, nggak bisa menghindari untuk bahwa ini akan baik-baik saja seperti itu yang perlu disampaikan dulu pada anak-anak. Tapi tidak anu ya, tidak apa namanya, tidak menakut-nakutin, tetapi fakta-fakta, kemudian penjelasan-penjelasan yang memang secara rasional itu bisa dijelaskan pada anak-anak, itu memang pertama kali itu. Karena ini memang membentuk awareness, memang membentuk kesadaran dulu pada setiap anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah ya merespon kehidupan emosi mereka deh tentang jenuh itu. Artinya jenuh itu tidak perlu ditolak. Nah, rasa jenuh itu kita dengerin gitu. Jadi tidak di denial, tidak apa ya diterima rasa itu. Jadi seluruh anggota keluarga itu memang harus menerima perasaan-perasaan jenuh itu. Artinya dengan cara apa? Mendengarkan mereka. Kita bisa berempati dengan mereka. Misalnya kalau anak-anak mengeluh tentang, "Oh, jenuh deh," gitu. Maka kita nggak boleh bilang, "Ah, nggak usah jenuh," begitu. Itu kan namanya tidak mendengarkan. Tapi kalau
ya ini memang situasi yang bikin kita jenuh, bahkan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kita akan nggak tahu sampai kapan, itu yang membuat diri kita ini menjadi jadi susah untuk mau melakukan sesuatu seperti itu. Itu lebih ungkapan-ungkapan yang memang sedang dihadapi oleh mereka. Nah, selanjutnya adalah em, kalau kalau yang paling otentik itu memang sebaiknya itu bagaimana membuat challenge-challenge gitulah bersama keluarga. Tapi challenge-nya ini yang diupayain misalnya ya, yang kalau itu berkaitan dengan, religiusitas, di situ misalnya menghafal, yang kemarin nggak hafal tentang surat-surat pendek, sekarang, anak-anak diberi tantangan untuk bagaimana hafal seperti itu. Nanti yang ada itu adalah fokus mereka itu adalah pada challenge-challenge tersebut, begitu. Nanti kita tingkatkan lagi challenge-nya apalagi misalnya, kalau pada anak-anak itu kan mumpung ini juga masa-masa di mana pembentukan, eee, membentuk anak-anak supaya punya tauhid misalnya, terus kemudian, membaca kisah-kisah sahabat Rasulullah atau membaca kisah-kisah nabi-nabi, seperti itu. Kemudian apa yang bisa diambil, dipetik dari situ, itu akan bisa membentuk rasa mampu pada anak-anak, bisa menjadikan ketentraman hati pada anak-anak, sehingga di situ tanpa sadar kita itu sudah mensosialisasikan pada anak-anak seharusnya bagaimana mengatasi jenuh. Ya misalnya aja sebagai contoh, bagaimana kisah Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan. Bayangkan itu adalah sebuah ketakutan, kemudian itu kan pasti takut banget, tapi apa yang Nabi Yunus, doa waktu itu, apa yang Nabi Yunus curhatkan pada Allah. Nah, di situ menjadi semacam memperkaya internal dialog anak-anak untuk bisa lebih mengatasi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, seperti itu. Jadi itu seperti analog bagi anak-anak untuk bisa lebih mengerti bagaimana merespon situasi yang tidak menyenangkan saat itu. Nah, itu yang dari saya tampaknya seperti itu. Jadi ada, refleksi emosinya, kemudian bagaimana menginspirasi melalui kehidupan religiusitas pada anak-anak, seperti itu. Oke, nah Bu, ini tadi ada tambahan pertanyaan, bagaimana kalau itu kejenuhan itu terjadi pada pekerja dan tenaga kesehatan? Karena kan maksudnya seperti Oh, kita, iya. misalnya kita kan harus WFH terus gitu ya, dengan ritme yang tidak teratur ini kan tadi menimbulkan stres tersendiri kalau kata Bu Wiwit ya. Jadi Iya, untuk mengatasi itu bagaimana Bu kalau menurut Bu Vesta? untuk yang perawat ya? Untuk Ya, yang ya di tenaga perawat, medis, ya tenaga kesehatan semuanya Bu, yaitu dokter, tenaga kemudian kesehatan. Oh, ya ya, yang lainnya juga. Iya, mhm, Z. iya, iya. Kalau memang ini ya, melihat situasi seperti ini nih memang menimbulkan ketidakberdayaan, seperti itu. Menimbulkan rasa tidak berdaya. Nah, dan itu bikin depresi memang. Kan memang sudah ada ya bahwa learn helplessness, bahwa ketidakberdayaan yang dipelajari itu memang menimbulkan rasa, depresi, bahkan menimbulkan rasa tidak semangat di dalam bekerja, apalagi dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Nah, di sini, memang justru itulah kenapa yang tadi saya sampaikan itu pentingnya building healthy attachment to Allah, bahwa membangun hubungan sehat dengan Allah itu membangun kelekatan, hubungan yang lekat yang dengan Allah itu penting sekali karena justru rasa-rasa tidak berdaya itu bisa difasilitasi oleh kita, seperti itu. Bisa kita dapatkan maksudnya. Kita bisa peroleh dari, eee eee, rasa kebergantungan kepada Yang Maha Kuasa, itu memang harus dibangun dulu, seperti itu. Karena apa? Kita memang apalagi itu tenaga medis ya yang berada di garda depan, benar-benar, dibutuhkan seluruh pikiran, tenaga, apalagi kalau misalnya kondisinya itu tidak fit, ini akan ada resiko. Nah, oleh karena itu orang-orang yang dalam kondisi imun-imun yang beresiko seperti ini maka upayanya adalah bagaimana kita itu mengisi diri ini secara religius, kemudian secara upaya-upaya yang sudah menggunakan SOP, seperti misalnya apakah saya sudah menggunakan APD, apakah saya sudah
mengikuti prosedur-prosedur untuk pencegahan-pencegahan. Perilaku-perilaku saya ini apakah sudah saya arahkan di dalam melakukan pencegahan-pencegahan tentang penyakit tersebut. Itu sudah dilakukan apa belum? Nah, kemudian setelah itu barulah kita itu jangan lupa itu disertai gitu ya, disertai dengan sandaran hati di mana kita ini menggantungkan pada kekuatan yang tertinggi. Seperti itu. Jadi ada apa? Semacam kehidupan spiritualitas kita ini memang harus dirawat juga. Supaya nanti apabila ada rasa tidak berdaya, maka kita kalau sudah ada merasa ada sandaran kemana kita menyandarkan diri kita, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ akan muncul sebuah kekuatan yang yang bersumber dari religiusitas tadi. Bukan sesuatu yang bersifat naif ya, bukan yang naif, tetapi ikhtiar sudah dilakukan, tapi kemudian kita, sandaran hati kita ini seperti menemukan kemana kita itu bersandar. Nah, disitulah kita akan menjadi kuat. Seseorang kan kalau bisa menemukan sebuah sandaran kan jadi kuat. Nah, kuat itu bersandarnya kepada siapa? Tentunya kepada yang memberi hidup, yang maha kasih, maha penyayang, seperti itu. Maha pelindung. Sesungguhnya kepada Allah segala sesuatu diserahkan. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik penolong. Nah, ini kalimat-kalimat ini itu dijadikan wisdom kita, dijadikan kalau saya bilang tadi internal dialog ya. Jadi harus ditumbuhkan itu. Sehingga di situ kita seperti menemukan sandaran, sebuah kekuatan yang sangat besar seperti itu. Ya, Begitu, baik. Mbak. Ya. Ya, terima kasih Bu Vesta Yumpi. Tadi penjelasannya sudah banyak dan semoga bisa menjawab dari yang pertanyaan yang tentang kejenuhan-kejenuhan tadi. Bu Wiwit, silakan menambahi sedikit, Bu. Waktu masih ada sedikit, monggo. Saya melihat dari kacamata burnout ya. Burnout itu kan kelelahan yang terus-menerus. Nah, ini biasanya muncul karena ada perasaan bahwa apa yang kita kerjakan ini nggak ada habisnya, nggak ada endingnya. Termasuk tidak hanya yang di petugas kesehatan atau kita yang membantu dengan melayani konseling, tetapi juga orang-orang yang terpaksa harus bekerja di rumah. Dan karena kita tahu bahwa itu akan muncul akibat dari ketidaktentuan waktu ya dalam bekerja, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat target-target yang ketika itu terpenuhi itu akan menimbulkan kepuasan pada diri kita sendiri. Buat yang rigid orangnya tuh bisa bikin jadwal ya, seminggu ini saya mau ngapain gitu. Tapi buat yang agak berantakan, misalnya saya ini, cukuplah bahwa ada beberapa target yang harus saya kerjakan. Pada tanggal-tanggal tertentu, itu harus sudah selesai, harus sudah dikumpulkan. Nah, itu sudah cukup membuat perasaan terjaga secara mental itu tumbuh. Kalau untuk di tenaga kesehatan ya bisa dengan membuat target pribadi yang tidak tertulis, misalnya hari ini saya akan menyelesaikan ini. Ketika itu sudah tercapai, ucaplah syukur alhamdulillah gitu. Maka itu juga akan menimbulkan rasa puas, rasa lega, dan itu akan meminimalkan munculnya burnout yang tadi ditanyakan. Tentu dengan berbagai selingan aktivitas sesuai dengan minat masing-masing. Kalau saya sendiri misalnya saya suka baca komik ya. Selama ini ketika kerja di kampus dan harus bolak-balik membaca komik itu tidak sempat gitu. Nah, selain membuat target-target pribadi, akhirnya saya menambahkan itu, ternyata bisa juga saya kembali membaca komik. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan ya, pembiasaan baru dari apa yang selama ini kita miliki dan harus kita sesuaikan lagi. Gitu, Bu Nita. Oke, baik Bu Wiwit dan Bu Vesta Yumpi. Saya rasa penjelasannya sudah sangat bisa diterima. Artinya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita di masyarakat. Artinya tadi misalnya ada yang Pak Fatoni di lapangan, misalnya begitu. Kemudian ada
yang berkaitan dengan kejenuhan tadi ada yang menanyakan begitu juga, entah itu dalam keluarga atau kita sendiri yang secara tidak langsung kita juga mengalami sekarang begitu nggih. Nah, Bapak dan Ibu, kita masih punya 5 menit tersisa, jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa diskusi online untuk tema-tema psikologi bisa kita saksikan dan dengarkan bersama. Artinya kita masuk dalam Zoom secara bersama-sama, kita mendiskusikan tema-tema yang sedang menjadi hot issue pada misalnya minggu ini adalah hot isunya adalah tentang kesehatan mental kaitannya dengan PHK. Kemudian sebelumnya kita pernah membahas tentang stigma pada ODP, PDP, dan jenazah yang terkena COVID-19. Sebelumnya lagi kita pernah membahas tentang kesehatan mental dalam keluarga. Secara khusus yang membahas tentang bagaimana ketahanan keluarga menghadapi pandemi ini hingga waktu yang tidak ditentukan ini gitu. Nah, di Senin depan kita sudah menyiapkan konsep, nantinya akan di-share seperti ini lagi, artinya akan ada share-share info lagi yang kaitannya nanti diskusi online yang hubungannya dengan tema-tema psikologi. Jadi monggo nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti kembali setiap Senin jam 1 sampai jam 2:30 begitu. Nah, kemudian untuk dari MCCC sendiri kita melayani konseling online yang itu bisa dilayani setiap hari. Jadi Ahad pun kita masih bisa melayani karena kemarin ada beberapa yang menanyakan kepada kami, klien-klien menanyakan kepada kami, Bu, berarti kalau Minggu tutup ya gitu. Insya Allah tidak, kita Minggu tetap bisa melayani secara online untuk konseling psikologi. Nanti monggo bisa akses ke nomor WA ini, saya akan bacakan untuk mempersingkat waktu supaya tidak ngetik di layar karena agak lama nanti. Bisa menghubungi saya terkait dengan materi juga, mohon Bapak dan Ibu bisa WA saya dulu nggih, untuk saya memudahkan mendata Bapak dan Ibu siapa saja yang membutuhkan materi untuk bisa saya kirimkan. Nanti mohon japri ke saya, nomor saya di 0878 3885 8381. Saya ulangi sekali lagi nomor saya 0878 3885 8381. Dan sekaligus saya sebagai salah satu admin dari 3 admin yang ada. Nanti untuk informasi berkaitan dengan kami juga membuat poster mendongkrak semangat kita atau membantu untuk menyiasati apa saja sih tips kesehatan mental berkaitan misalnya dengan kecemasan, apa saja tips kesehatan mental berkaitan dengan kalau kita jadi orang yang diisolasi dan lain sebagainya, itu nanti bisa juga menghubungi saya di nomor tersebut. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam acara diskusi online untuk tema psikologi pada hari ini, Senin 20 April 2020. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Mohon maaf, saya selaku moderator, jika ada kesalahan selama menjadi moderator, saya bersama tim, jadi Bu Vesta Yumpi dan Bu Wiwit, ini adalah bagian dari tim psikolog online MCC, Layanan Dukungan Psikososial MCCC PP Muhammadiyah. Jadi kami ada sekitar 60 psikolog Bapak dan Ibu, nanti yang bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah apa saja yang dikonselingkan atau dikonsultasikan oleh klien. Nanti mohon yang japri saya, nanti saya akan berikan beberapa brosur tadi berkaitan juga tata caranya bagaimana untuk bisa mendaftar konseling online ini. Dan sekali lagi saya sampaikan ini gratis, jadi tidak ada kami tarik untuk pembayaran, ini betul-betul gratis, sisi kemanusiaan kami berikan dengan rasa gotong royong dan empati tadi, insya Allah, dan semoga ini menjadi amalan baik kita bersama. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membantu untuk share info, artinya menjadi amalan Bapak dan Ibu, ada rasa keberartian di situ, berarti tadi memenuhi salah satu hal yang bisa mendukung kesehatan mental kita menjadi lebih baik, salah satunya tadi. Kemudian sekaligus saya menyingkat atau memberikan poin-poin dari hasil diskusi hari ini, nggih. Jadi hari ini tema kita adalah tips sehat mental menghadapi kecemasan akibat COVID-19.
Kemudian juga ada tips sehat mental menghadapi isu PHK. Intinya adalah bahwa segala sesuatu mari kita lihat dari meaning-nya, pemaknaannya. Jadi bukan seberapa besar ujian yang kita dapat, tetapi apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, apa yang bisa kita bantu untuk orang lain, supaya kita hidup ini ada rasa berartinya di situ. Nyai Ahmad Dahlan kalau tidak salah pernah bilang bahwa kalau kita meninggal nanti, itu kan kain kafan itu tidak ada sakunya. Kain kafan kita itu tidak ada sakunya, tetapi amalan-amalan baik kita, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah kita, itulah yang akan kita bawa nanti. Dari saya, Ratna Yunita Setiani Subarjo, selaku Koordinator Layanan Dukungan Psikososial MCCC PP Muhammadiyah, saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata sekali lagi, dan insya Allah kita ketemu lagi Senin depan, Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abdi Margani. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kan Arab di ban Margani nama buat ini. Terima kasih. Kan Margani Oke, monggo, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah.